Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBLAN 142 Yellow Situlur dan Woli. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya atau artbook yang telah kami buat, yaitu yang berjudul The Art of Yellow Situlur dan Woli. Untuk identitas proyek, yaitu untuk pengusul proyeknya sendiri klien dan manajer proyek Bu Evaliata Borus Simbiring Eskom MCS, dan Co-Manager Proyek Bu Aragani Timur Kanistren SSN MSN. Untuk anggota kelompoknya yaitu Fadil Anansyah dengan NIM 4322301044, dan saya sendiri Randy Vandrian 4322301051. Kemudian ada Pizan Sumardi 4322301062. Untuk sinopsis cerita kami, yaitu Yellow adalah satu-satunya telur tanpa cangkang yang mulai membeku putih telurnya karena dibiarkan oleh Woli karena bosan makan telur mata sapi, sehingga Yellow ingin menjadi santapan Woli dengan cara menggoyangkan tubuhnya di dalam mangkuk untuk menarik perhatian Woli agar dimasak. Namun Woli mengambil korni dalam kulkas. Karena Woli mengambil korni dalam kulkas membuat Yellow sedih. Yellow berharap ingin dimasak bersama dengan Korni untuk menjadi omelet dengan cara menunjukkan wajah memelas kepada Korni, berharap bisa menolong Yellow. Oleh karena itu, Korni mengencangkan kemasannya agar sulit dibuka oleh Woli. Kemudian ada konsep umumnya, yaitu cerita Yellow si telur dan Woli berlatar belakang di dapur dan kehidupan sebutir telur yang bernama Yellow di dalam kulkas. Yellow menjalani petualangan unik dalam usahanya untuk menjadi hidangan istimewa bagi Woli. Untuk tema cerita kami adalah tentang persahabatan dan kerjasama. Untuk target audiensnya anak-anak usia dini kisaran 3-6 tahun. Genrenya fantasi yang menggabungkan unsur humor, petualangan, dan nilai-nilai positif. Kemudian ada naskah di scene 1, interior depan kulkas Woli di pagi hari. Untuk tokohnya Woli dan Yellow. Untuk isinya time lapse, Woli berjalan menuju kulkasnya dan mengambil telur dari dalam kulkasnya satu persatu setiap hari sehingga tersisa Yellow sebutir. Kemudian ada scene 2, interior di dalam kulkas Woli. Waktunya pagi hari. Tokoh Woli, Yellow, Korni. Isinya di dalam kulkas, Yellow duduk sedih di dalam mangkuk. Sementara Korni diam-diam mengamati Woli yang ingin memakan Korni mencoba membuka kaleng Korni, tetapi ia kesulitan. Kemudian ada scene 3, yaitu interior depan kulkas Woli. Waktunya pagi hari. Kemudian tokoh Woli. Kemudian ada isinya, Woli menutup pintu kulkas dan melihat poster iklan promo pizza. Ia mencoba memesan pizza menggunakan telepon genggamnya. Kemudian ada dialognya, "Hah, promo pizza daging sudah tidak ada lagi ya?" Kemudian Woli bicara dalam hati, "Baiklah, aku akan pesan saja." Ada scene 4, interior dalam kulkas Woli, pagi hari, tokoh Yellow dan Korni. Yellow masih terlihat sedih, sementara Korni bersimpati. Untuk dialognya, Yellow, "Aku berpikir dia akan memasakku." Korni, "Tenanglah, kita akan berusaha agar dia mau memasak kita." Kemudian ada breakdown naskah. Sini breakdown naskah kami tandai untuk karakternya berwarna biru gelap. Kemudian ada biru muda dulu di depan televisi. Untuk adegannya warna kuning. Kemudian ada table. Di dalam table berisi hiding scene, waktu, nomor shoot, lokasi atau latar, shoot, tokoh, adegan, dialog, properti, audio, durasi, dan catatan. Kemudian link breakdown fullnya ada di Google Drive yang telah kami buat. Kemudian ada script breakdown trailer. Di sini berisi table juga untuk nomor, interior dan eksterior, ruang, tokoh, shoot, adegan visual, ada dialog, properti, audio, durasi, dan catatan. Dan link breakdown trailernya sama juga di dalam drive yang telah kami buat. Kemudian ada proses kreatif penyusunan naskah. Untuk bisa ke tahap finalisasi, kami telah melakukan revisi naskah Yellow si telur dan Woli, diantaranya yang berawal dari 4 scene dan mengubahnya menjadi 6 scene. Dan kami juga menambahkan time lapse, kemudian inciting incident,
Wally mendengar kabar wah-wah mengenai menu yang sedang tren, yaitu omelet cornet. Yang semulanya Wally mendengar kabar dari iklan televisi, menjadi Wally menonton channel memasak di televisi. Kemudian ada storyboardnya. Yang pertama yaitu thumbnail storyboard. Sini ada kulkas, kemudian tangan Wally. Untuk rock storyboardnya ada clean up storyboard. Ini udah mulai rapi karena udah dimasukin di storyboard untuk memulai animasinya. Kemudian ada clean up storyboard. Berisinya ini ada rumah Wally, clean up lagi. Kemudian ini screenshot animatik yang telah kami buat. Di sini ada Yellow sedang memasak, kemudian ada Wally membuka kulkas. Untuk link storyboard animasinya ada di Google juga yang telah kami buat. Kemudian ada proses kreatif pembuatan storyboard. Tahap awal kami memahami cerita konsep yang akan dijadikan storyboard ini. Mencakup pemahaman karakter, alur cerita, konflik, dan poin-poin penting lainnya. Kemudian menentukan struktur cerita bagian pengaturan alur cerita di dalam rangkaian frame-frame visual. Garis besar ini membantu mengatur bagaimana cerita akan dipresentasikan dalam storyboard. Penentuan komposisi visual dalam setiap frame, termasuk penempatan karakter, sudut pandang, dan rincian visual lainnya. Proses revisi dan pengeditan untuk memperbaiki detail, alur cerita, dan ekspresi visual dalam storyboard. Revisi dilakukan untuk memastikan storyboard mendukung cerita dengan baik, serta penerimaan umpan balik dari teman kelompok dan dosen papan cerita untuk melakukan perbaikan yang diperlukan dan memastikan storyboard sesuai dengan harapan. Kemudian ada karakter. Di sini karakter pertama yaitu Yellow. Untuk fisiknya sebutir telur ayam. Dia berukuran oval. Kemudian ada berwarna kuning kecoklatan. Sifatnya ramah dan ceria. Kemudian dia yang ia suka diolah menjadi makanan. Kemudian ada yang tidak disukainya, tidak dipilih oleh Wally. Kemudian di sini ada karakter moodboard dari Yellow. Seperti biasa, telur biasa, dan ini kemudian ada Yellow saat dipecahkan di dalam mangkuk. Konsep awal Yellow adalah telur di dalam kulkas yang ingin menjadi santapan istimewa bagi Wally. Memiliki karakter yang ramah dan ceria. Yellow sedih jika tidak dipilih oleh Wally. Kemudian ini ada penggambaran ide Yellow. Yang pertama itu adalah gambar Pizan, dan ini saya sendiri. Kemudian ada Fadil Anansyah. Selanjutnya final design Yellow. Penaruhan Yellow saat memiliki cangkang. Ada samping 3/4, ada depan, ada belakang, dan 3/4 ke belakang. Dan juga ada yang desain yang sudah keluar dari cangkangnya. Ada samping, ada 3/4, ada depan, ada belakang 3/4. Gestur Yellow, ada Yellow duduk di kulkas, ada Yellow yang saat dipecahkan, ada Yellow saat diambil Wally, dan ada Yellow saat duduk di dalam mangkuk, dan ada Yellow saat melambai-lambai di dalam mangkuk. Selanjutnya ekspresi Yellow, ada netral, ada sedih, senang, bingung, dan marah. Selanjutnya ekspresi Yellow saat sudah keluar dari cangkangnya, ada netral, senang, bingung, dan gembira. Dan selanjutnya background karakter Corny. Fisiknya kaleng, kubus, warna merah. Sifatnya setia kawan, peduli. Kesukaannya suka diolah di makanan. Yang tidak disukainya tidak suka melihat temannya sedih. Selanjutnya adalah moodboard dari karakter Corny. Ada yang bulat, ada yang dagingnya, ada juga yang sudah dibuka, dan juga ada yang masih dalam kemasan. Konsep awal Corny adalah Yellow di dalam kulkas, memiliki sifat yang peduli dan setia kawan. Corny tidak suka melihat temannya di saat sedih. Selanjutnya penggambaran ide Corny. Yang pertama oleh saya sendiri, Pizan Sumardi, dan yang kedua pada Anansyah, yang ketiga Randy Pantian. Ini adalah hasil desain final Corny. Ada hadap depan, ada samping 3/4, ada samping, ada belakang
3/4 dan hadap belakang. Selanjutnya gestur. Ada gestur saat korni senang, saat korni mau dibuka, dan saat korni lagi melambai. Dan selanjutnya ekspresi pada karakter korni. Ada netral, ada senang, ada sedih, ada gembira, dan ada yang bingung. Selanjutnya breakdown karakter Wole, itu karakter manusia. Fisiknya anak-anak berusia 9 tahun, tinggi badan 134 cm, berat badan 29 kg, warna kulit sawo matang, rambut pendek, badan ramping, mata bulat. Sifatnya penuh rasa ingin tahu, kesukaannya suka mengelola makanan sendiri. Fashionnya memakai baju kaos berwarna kuning, celana panjang, memakai turtleneck orange, memakai sandal. Yang tidak disukai karakter tersebut ialah mudah bosan terhadap makanan yang sama. Selanjutnya adalah karakter sport dari Wole itu sendiri. Referensi fisik dan referensi fashionnya. Konsep awal Wole adalah anak berusia 9 tahun yang gemar memasak telur, memiliki sifat yang penuh rasa ingin tahu, dan suka mengolah makanan sendiri. Wole gemar menonton acara memasak di televisi. Ada penggambaran ide Wole. Yang pertama dibuat oleh saya sendiri, Peter Smarty. Yang kedua Randy Vandrian. Yang ketiga pada Alan Chia. Ini adalah final desain Wole. Ada hadapan, ada 3/4, hadap samping, hadap belakang, dan gestur sedikit. Selanjutnya gestur Wole. Ada saat mengaduk telur atau mengocok telur, ada saat dia memotong sayuran, menelpon, dan memegang korni, dan juga memecah cangkang yellow. Maksudnya ekspresi pada karakter Wole itu ada netral, ada saat waktu dia mau buka Wole, dia membuka korni, dan selanjutnya ada lagi sedang menelpon, lagi sedang menemukan ide, dan lagi sedang tersenyum. Selanjutnya adalah improvement, great breakdown improvement. Outdoor halaman rumah Wole, rumah tempat tinggal Wole, rumah yang nyaman dan sederhana. Selanjutnya improvement pada rumah Wole. Kami mengambil referensi dari Pinterest. Halaman rumah Wole, konsep rumah Wole adalah perumahan kelas menengah atas. Bisa dibilang Wole adalah anak yang berkecukupan, namun Wole bukanlah anak yang manja. Ia sangat memberi untuk anak usianya. Ini adalah thumbnail environment outdoor pada rumah Wole yang dibuat oleh saya sendiri, Peter Smarty. Ada dari hadap samping, hadap belakang, dan lingkungannya. Selanjutnya, ini adalah hasil final desain environment outdoor yang dibuat oleh teman saya, Pada Anansyah, dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah street breakdown environment indoor rumah Wole, yang di dalamnya terdapat dapur, interior kulkas, dan ruang tamu, dan meja makan. Selanjutnya adalah interior rumah Wole. Konsep interior rumah Wole adalah desain yang minimalis namun rapi dan modern. Dan selanjutnya adalah thumbnail environment indoor dengan denah yang kami rancang. Ruang tamunya itu dekat dengan dapur. Jadi saat Wole menonton televisi, dia berjalan ke dapurnya itu dekat. Berikutnya adalah thumbnail environment indoor sebelum kami menentukan final karya Pizan. Dan ini adalah 3D konsep yang membuat kita jadi tahu layoutnya. Supaya kita ada gambaran layout. Ini adalah karya Pizan juga menggunakan aplikasi 5D scanner. 5D planner. Selanjutnya adalah final environment indoor. Dengan menggunakan warna kuning sebagai temboknya, kami menggunakan warna hijau sebagai sofanya. Nanti Wole itu masaknya di dapur dan dia akan makan di meja makan di dekat depan wastafel. Ini dari angle dari depan. Selanjutnya ini adalah tempat Wole menonton TV. Jadi ini angle dari belakang sofanya Wole. Sebelum dia memasak, dia menonton televisi dulu di sini. Selanjutnya adalah environment indoor kulkas. Environment indoor kulkas
dengan konsep internal kulkas Wally dengan desain kulkas 2 pintu. Di sanalah Yellow dan Corny itu tinggal. Jadi dia di dalam kulkas. Ini adalah thumbnail environment kulkas yang kami rancang sebelum menentukan desain final. Dan ini adalah hasil final desain yang telah kami tentukan. Penerapan 3D Nirmana. Penerapan 3D Nirmana adalah penerapan prinsip Rhyme dalam environment dapur. Ini bisa dilihat dari pengulangan bentuk persegi dari besar dan kecil, sehingga membentuk irama yang beraturan. Untuk propertinya, properti kami ada pisau untuk memotong sayuran, panci untuk Wally memasak, sendok dan garpu, pengaduk telur, spatula, dan kompor. Ini adalah kumpulan mood board referensi properti kami. Dan ini adalah final yang telah kami rapikan line artnya dan kami berikan warna. Kompor, sendok dan garpu, spatula, pengaduk telur, wajan, pisau, piring, dan telanan. Berikut adalah key art yang kami ambil dari beberapa scene animatic storyboard kami. Dan ini adalah konsep key art yang kami buat, menampilkan Wally yang sedang memesan pizza. Tapi nanti Wally membatalkan pesanan pizzanya karena dia tidak jadi memesan pizza. Di cerita kami, pizzanya itu nanti kosong dan dia akan kembali memasak Corny dan Yellow. Selanjutnya penerapan teknologi. Hardware yang kami gunakan adalah laptop dan pentab. Pemanfaatan hardware sendiri memudahkan kami menggambar sketsa, line art, dan coloring karena lebih luas ketimbang menggunakan HP, smartphone, dan juga memudahkan kami untuk merevisi dan mengurus dokumen dan berkas-berkas. Dan yang selanjutnya software yang kami gunakan. Software yang kami gunakan adalah diantaranya Medibank PC version karena itu aplikasi menggambar yang gratis dan bisa dijadikan PSD outputnya. Dan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator untuk membuat teks judul kami. Kami menggunakan software tersebut karena semuanya untuk PSD, jadi bisa dioper-oper ke teman kami untuk dilanjutkan. Misalnya Pizza telah menyelesaikan raw sketch-nya dan saya akan melakukan line art-nya. Selanjutnya ada manajemen file. Manajemen file kami menggunakan Google Drive dan Google Drive karena itu bisa menyimpan file jangan banyak. Ini adalah movie logo. Sketsa movie logo kami gunakan di kertas dulu pertamanya, lalu kami cari teks di DaFont yang free to use. Jadi ini bisa digunakan gratis. Kami memodifikasi teksnya dari DaFont. Fontnya kami gunakan namanya Heyam dengan mengganti huruf O-nya itu menjadi bentuk icon telur sesuai dengan PBL kami, Yellow si telur dan Wally. Dan ini konsep konsor kami sebelum di ACC oleh Pak Yugo. Kami sebelumnya merancangnya itu Wally-nya itu lagi masak, tapi di sini kesalahan kami adalah terlalu menonjolkan Wally, padahal karakter utamanya adalah Yellow. Jadi selanjutnya ada di slide berikutnya finalnya. Nah, seperti ini adalah setelah melakukan konsultasi kami menekankan desain poster cerita kami di mana karakter utamanya itu lebih terlihat sedih karena dia itu nggak jadi dipilih. Dengan focal point-nya itu menekankan di Corny dan Yellow. Jadi di sini Wally-nya itu lebih kecil karena karakter utamanya tetap mengingat karakter utamanya adalah Yellow dan Corny. Nah, ini adalah beberapa kegiatan kami selama PBL yang kami foto sebagai dokumentasi. Seperti dari kami menggambar, melakukan visitasi naskah, dan ini yang terakhir adalah profil anggota. Anggota kami terdiri dari 3 orang, yaitu Randy Vandrian, saya sendiri Fadil Aransyah, dan Bizan Sumardi. Sekian dari presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.